Saudara, kita akan belajar mengenai Allah yang Maha Hadir. Saya harap ini bukan hanya memberikan wawasan dogma, tapi juga wawasan etika yang normatif. Artinya kita ditantang untuk bertindak, bersikap reaktif terhadap keberadaan Allah tersebut. Ya. Kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh ruangan dan waktu. Pada umumnya orang-orang beragama mengakui bahwa Allah Maha Hadir, omnipresent. Mereka percaya Tuhan ada di mana-mana. Tidak ada wilayah di mana Allah tidak hadir. Oleh karena itu tentu tidak ada sesuatu yang tersembunyi di mata Tuhan. Di Mazmur pasal 139 ayat 7-10 ya, berkenaan dengan ini pemazmur mengatakan bahwa kemana ia dapat pergi menjauhi rohnya, kemana ia dapat lari di hadapannya. Jika ia mendaki ke langit, Allah di sana. Jika ia menaruh tempat tidurnya di dunia orang mati, di situ pun Allah. Jika ia terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan Allah akan menuntun dan tangan kanan Allah memegang dirinya. Nah, ayat-ayat ini berbicara mengenai kemahadiran Allah, omnipresent. Konsep ini harus ada di pikiran saudara-saudara sekalian. Bahwa Allah Bapa itu memiliki tahta, jelas. Ada tempat istimewa di mana Allah memiliki tahta. Dan itu Alkitab jelas sebutkan. Di hadapan tahta Allah itu ada 7 roh Allah. Dalam kitab Wahyu. Ya. 7 roh Allah bukan berarti 7 pribadi. Seperti yang kita tahu bahwa angka-angka dalam kitab Wahyu itu merupakan simbol-simbol. Kalau 7 berarti angka sempurna. Kalau dikatakan ada 7 roh Allah di tahta, itu berarti kehadiran Allah sepenuhnya atau sempurna ada di situ. Kalau saudara berdiri di depan pintu gerbang rumah saya, ada satu hadirat saya. Anda begitu masuk, ada garasi mobil, tempat saya parkir mobil, mungkin ada 2. Anda masuk, ruang tamu saya ada 3. Masuk ruang keluarga ada 4. Naik ke atas, lantai 2 kebetulan rumah saya. Mungkin ada 5 roh saya. Tapi begitu you masuk kamar tidur saya, ada 7 roh Erastus. 7 roh Erastus bukan berarti 7 pribadi Erastus, tetapi kehadiran penuh, yaitu ketika saya ada di situ. Tapi saya manusia, saya tidak maha hadir, beda dengan Allah. Tidak ada wilayah di jagat raya ini yang tidak dihadiri oleh Allah. Tentu fakta ini, fenomena ini tidak bisa kita pecahkan dengan pikiran. Allah yang berurusan dengan kita di sini, Allah yang berurusan dengan orang-orang Swedia atau New Zealand atau sampai di Alaska sana. Sesuatu yang tidak bisa kita pecahkan. Bahkan tentu di planet-planet dan galaksi-galaksi yang tiada batas. Allah Maha Hadir. Jadi tidak heran kalau ada roh Allah yang beserta dengan kita. Sebab Allah ada di mana-mana. Oke. Memang benar adanya Allah Maha Hadir. Masalahnya adalah jika demikian keberadaan Tuhan, bagaimana sikap manusia terhadap kenyataan ini? Apa reaksi terhadap realitas Allah ada di mana-mana? Nah, ini yang kita persoalkan, saudara. Sebab kalau hanya membedah Allah Maha Hadir, ya sudah jelas. Sudah jelas. Tapi yang penting implikasinya. Nah, terus baca sikap yang dimiliki. Sikap yang dimiliki oleh kebanyakan orang, termasuk orang-orang beragama Kristen, ada yang keliru. Seakan-akan Allah muncul atau berada di tempat-tempat tertentu lebih nyata dibanding di tempat lain. Nah, ini bisa dimengerti
pada waktu umat perjanjian lama belum memiliki pemahaman yang lengkap mengenai Allah. Allah belum berdiam dalam diri orang percaya. Bait Allah di Yerusalem merupakan simbol dari kehadiran Allah. Dan sesekali Allah menyatakan kehadirannya secara fisik dalam bentuk asap atau kabut yang disebut sebagai kabut kemuliaan. Ya. Dan Tuhan berurusan dengan bangsa Israel yang agamani itu dengan cara-cara demikian. Yang agamani. Ingat kalimat ini. Yang agamani. Dan mereka memiliki agama namanya agama Yahudi atau Yudaism. Ada tempat maha suci, ada ruang maha suci, ada ruang suci. Ada tempat kehadiran Allah. Juga ada tempat lain yang dianggap kehadiran Allah tidak sekuat tempat-tempat sakral tersebut. Terus, seperti banyak orang Kristen merasa kalau di gereja Tuhan hadir lebih nyata dan penuh dibandingkan di tempat lain. Di sini seolah-olah Tuhan terikat oleh tempat-tempat tertentu. Dengan demikian Allah disejajarkan dengan dewa atau ilah agama-agama suku kepercayaan lain. Yang mana mereka meyakini bahwa Allah mereka mendiami lokasi-lokasi tertentu. Inilah pengertian bangsa Israel terhadap Allah. Allah hadir di bait suci, tetapi kurang hadir di tempat lain. Hal ini membangun pengkultusan tempat. Ada tempat-tempat yang dianggap keramat atau kudus. Tentu bagi bangsa Israel hal ini bisa dipahami. Tetapi orang percaya sudah tidak lagi berpikir seperti ini. Ya, ada gereja-gereja yang menganggap kalau wanita datang ke gereja dengan celana panjang, itu dianggap tidak sopan. Kalau dulu kulot, tahu ya kulot, ya celana panjang tetapi sepertiga perempat, sedengkul itu ya, itu dianggap nggak sopan, saudara. Padahal mestinya kulot lebih aman daripada rok. Nah, saudara jangan langsung berkata, Pak, kalau begitu kita boleh dong Pak pakai rok mini. Bukan begitu. Saya cuma mau beritahu di mana kita berada, jadilah berkat dan jangan jadi batu sandungan. Saya kira kalau di barat atau di kota-kota besar yang sudah berpikir liberal, nggak terlalu masalah. Tapi di tempat-tempat tertentu jadi masalah. Saya tidak melarang, tidak menganjurkan, cuman bawalah diri sepantasnya. Oke, teruskan. Tuhan Yesus menyatakan bahwa saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak terikat oleh tempat dan waktu untuk disembah. Dalam pernyataan Tuhan ini nampak konsep omnipresennya Allah. Oke. Kalau tadi soal baju ya, ada juga gereja tidak boleh buat makan. Bukan tidak boleh. Kalau itu unsur religius, itu salah. Kalau unsur kebersihan, boleh. Ya. Gereja dipakai untuk main pingpong, supaya nggak masalah. Tapi kalau hal itu jadi batu sandungan, jangan main pingpong di ruang gereja. Ya. Untuk makan, waduh, apalagi karpet jadi bau, gitu ya saudara. Itu, tapi jangan unsur tempat ini kudus. Nggak boleh pakai makan, nah itu yang salah. Dulu ada pendeta, itu kalau berdiri di mimbar ini, itu harus buka sepatu. Saya bergumul hebat pada waktu datang di gereja itu, saudaraku. Ketika beliau tidak ada di tempat dan mempercayakan kebaktian itu saya khotbah hari Minggu, semua lepas sepatu. Sedang saya, dosen seminari, dosen sekolah kitab, di situ hadir mahasiswa-mahasiswa saya. Lalu mereka pengen tahu gimana reaksi dosennya. Aduh saudara, selama puji-pujian aku bergumul saudara.
Buka, tidak, buka, tidak, buka, tidak. Buka, tidak, buka, tidak. Nggak begitulah, tapi aku berdoa. Yang kesimpulannya adalah, saya buka sepatu. Apa ruginya? Sebab jemaat itu 80% sudah menerima konsep itu. Jangan sampai kebenaran firman yang saya sampaikan udah nggak diterima sama sekali hanya karena saya pakai sepatu. Nah ini peristiwa juga saya ingat satu hari di satu kebaktian. Ya. Tiba-tiba ada seorang yang kemasukan roh. Dipikirnya Roh Kudus. Dia langsung, hai kamu, ditunjukkan mati duduknya di depan. Ini mimbar, itu ada 8 orang kira-kira duduk di mimbar. Hai kamu, tempat di mana kau berdiri kudus, buka sepatumu. Yang ngomong itu remaja usia 19 atau 21 tahun kira-kira, 20 tahunan remaja. Buka sepatumu, tempat di mana kau berdiri kudus. Itu majelis gereja pada buka sepatu, saudara. Saya datangnya terlambat, yang khotbah itu wakil saya duduk di belakang. Saya nggak ngikutin dari awal. Waduh, mengerikan. Roh Kudus. Katanya Roh Kudus, saudara. Pemain gitarnya ditunjuk begini. Kamu homosek. Gitu loh. Ya, kamu homosek. Terus dia, nggak tahu dia homosek bener atau tidak. Kan saya nggak tahu. Tapi setan kan tahu. Waduh, bener. Roh Kudus itu pasti lembut, saudara. Nggak begitu. Saya bingung, saudara. Yang lain juga diurapi roh. Nah, ada satu anak remaja yang lain berkata, ini bukan Roh Kudus, gitu. Tapi yang tadi nyuruh lepas sepatu mengaku Roh Kudus. Saya bingung. Saya di belakang mimbar doa, Tuhan, aku tidak siap. Aku tidak bisa bedakan mana Roh Kudus, mana Roh Kuda. Tapi saya dapat hikmat. Yang menghargai kamu, dialah aku. Jadi ada yang merintah-merintah gitu. Terus kasar kesannya. Oh, bukan dari Tuhan. Tidak ada tempat kudus itu, tidak ada. Saudara. Termasuk kalau kita pergi ke Yerusalem. Mari kita pergi ke tanah suci. Dia pikir kayak orang Islam ke Mekah. Bukan. Kita tidak punya tanah suci. Justru tanah yang dikatakan tanah suci Israel itu tanah berdarah. Itu tanah di mana Tuhan kita disiksa, saudara. Nah, kalau kita mau napak tilas, mau lihat motor, mau lihat peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, bahwa ternyata Alkitab tidak bohong. Anda cari deh, agama mana yang punya detail catatan sejarah. Alkitab. Sampai gorong-gorong air pada zaman Raja-Raja Yehuda sampai sekarang ditemukan. Runtuhnya Yeriko ada. Tembok Yerusalem setelah 2000 lebih masih ada bekasnya. Coba Anda cari agama yang memiliki situs kuno yang bertalian itu. Ada. Boleh. Tapi jangan disebut kota suci. Nggak punya kota suci kita. Kota suci kita itu Yerusalem baru. Jadi iklan-iklan yang mengatakan mari kita pergi ke tanah suci untuk menguatkan iman kita. Waduh, ini tidak bertanggung jawab. Pergi ke Israel itu tidak menumbuhkan iman. Tidak selalu, tidak mutlak. Bisa saja di sana mendengar firman, bisa saja. Tapi tur is tur, saudaraku. Nah, kalau ada pembinaan rohaninya ngajak berdoa, menasehati, itulah yang membuat mereka diisi oleh kebenaran firman. Tanah suci nggak ada. Kalau ada kekristenan, ini nggak bicara agama lain ya, kekristenan. Lalu masih mempercayai hal itu. Wah, ini salah, saudara. Karena Allah Maha hadir di mana? Malah juga Allah Maha hadir, bukan di tempat ini lebih banyak di sana. Enggak. Kalau kita lihat kisah Musa, itu konteksnya beda, saudara. Lagi pula itu di perjanjian lama ketika Musa melihat semak belukar terbakar tapi tidak hangus. Karena Tuhan mau menyatakan sesuatu yang ajaib yang menarik perhatian Musa.
40 tahun Musa di Midian. Sudah lupa di panggilannya. Tuhan mau membawa Musa kembali kepada panggilannya. Maka harus ada sesuatu yang ajaib. Yang harus dikemukakan atau ditampilkan. Atau didemonstrasikan. Terus. Kita harus menerima bahwa Tuhan tinggal di dalam kita. Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Artinya, dimanapun kita melangkah, di sana Allah hadir. Kalau seseorang tidak berpikir secara benar dalam hal ini, sebagai buktinya ia merasa tidak aman di tempat-tempat tertentu, atau dalam keadaan tertentu, ironisnya orang lebih percaya setan hadir daripada Allah hadir. Tuhan berjanji bahwa ia akan menyertai orang percaya. Matius 28 ayat 18-20. Kalau kita percaya bahwa kehadiran Tuhan tidak kurang di segala tempat, maka hal ini membuat kita tenang dan kuat, sehingga tidak khawatir dalam segala keadaan. Kekhawatiran adalah bahasa orang yang tidak percaya bahwa Allah Maha Hadir. Kalau kita menghayati bahwa Allah omnipresent, maka kita hidup dalam takut akan Dia, sehingga kita dapat berjalan di dalam kesucian. Orang yang ceroboh hidup adalah orang yang tidak mengakui bahwa Tuhan ada di mana-mana. Ya, nanti ini akan saya jelaskan di bagian belakang. Jadi konsekuensi kita mempercayai Allah Maha Hadir, ini sebenarnya klimaks daripada pernyataan Allah, saudaraku, zaman penggenapan ini. Maka yang namanya ibadah itu tidak dibatasi oleh ruangan dan waktu. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah tidak dibatasi oleh ruangan dan waktu. Ibadah kita pun juga tidak dibatasi oleh ruangan dan waktu dan sistem atau cara. Bapak Ibu mohon ingat ya. Ketika Allah menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan dunia pada mulanya. Tidak diajarkan ritual. Tidak diajarkan ritual. Yang diajarkan adalah kultur budaya, kerja, mengoptimalkan potensi. Nah sekarang sebenarnya Tuhan mau membawa kembali orang percaya ke sini. Tapi karena kekristenan menjadi agama sudah susah dipecah. Ada kelompok imam, kelompok awam. Padahal semua kita imamat. Walaupun tentu ada yang dipanggil sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai penginjil, sebagai gembala sidang. Saudara-saudara, tapi Tuhan mengendaki agar kita berbakti kepada Tuhan yang Maha Hadir itu. Di dalam dan melalui segala sikap hidup dan perbuatan kita. Katakan amin. Kalau kita ke gereja bersama seperti ini sebenarnya bagian kecil dari ibadah yang utuh dalam hidup ini. Memang di dalam kitab, dalam Ibrani pasal 10:25 dikatakan, janganlah kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Teks aslinya tidak ada kata ibadah. Teks aslinya itu episinagogen, yang artinya pertemuan bersama. Jadi jangan merasa bangga saudara jadi pendeta, jadi full timer. Jangan bangga saudara punya jabatan sinode sebagai PDP, PDM atau PDT. Sebab jabatan itu rohani atau duniawi. Profesi itu duniawi atau rohani. Tergantung motif terdalam orang melakukan pekerjaan tersebut. Katakan amin. Banyak hal yang kita harus kerjakan untuk menggenapi, untuk mewujudkan, untuk memenuhi rencana Allah. Itu tidak bisa selesai hanya di gereja. Tapi dalam seluruh tindakan, perbuatan, dan aktivitas kita. Amin. Konsekuensinya begitu kalau Allah Maha Hadir. Coba banyak hal yang kadang-kadang kita itu suka kurang. Gak tahu bagaimana mengajarkannya. Kalau kita makan nasi sepiring kan, oh berkatilah makanan ini. Kalau minum air ini doa gak? Apa bedanya? Kalau permen? Amin. Enggak. Coba pikirkan. Tapi kalau sudah itu membudaya, kita nggak berdoa sebelum makan, nanti orang tersandung. Itu pendeta nggak berdoa. Bersikap ucapan syukur itu mesti sudah
menjadi irama dalam segala hal yang kita lakukan. Bisa mengerti? Tapi yang ini nanti kita bahas soal berdoa ya saudara. Oke? Tapi kan membuka wawasan saudara kan? Kalau ke gereja kebaktian. Kalau di gereja, wah berdialog dengan Tuhan. Padahal dialog dengan Tuhan itu setiap saat. Nah, ini analog dengan apa yang kita lakukan. Semua harus dikaitkan dengan Tuhan. Kalau ngomong begini, Tuhan senang enggak? Berkenan enggak? Menguntungkan enggak? Dalam segala hal, Dia Maha hadir. Berbaktilah saudaraku, dimanapun Anda berada. Berbaktilah. Saya cerita enggak minggu lalu yang saya jalan kaki, enggak ada yang jemput saya. Saya bengong di pinggir jalan. Sama istri berdua dari gereja ke jalan raya. Kucuk. Jalannya bukan jalan aspal. Jalan begini-begini Pak. Gini-gini jalannya. Kan itu batu-batu, tanah, becek. Terus bengong gitu. Wah itu kalau pakai pikiran manusia. Kita bisa bilang, aku tidak akan datang ke tempat ini lagi. Tapi enggak. Saya lawan, enggak boleh. Terus ada daging mengatakan begini, kamu di Jakarta, telepon orang berebut jemput kamu. Naik Camry, sedan, ada sopir. Di situ, minibus saja nggak ada. Memang diantar pakai minibus. Minibus yang sama nggak bawa saya pulang. Minibus kecil. Saya bengong gitu, aduh. Terus sampai di hotel, saudara, nggak ada makan, saudara. Akhirnya makan itu intip rengginan. Kerpiak kayak monyet gitu di mulut. Cuman ya mulut biar bergerak sedikit deh. Terus tidur saudara. Hati saya mau panas, cegah, nggak boleh. Ini kan pelayanan. Allah Maha hadir kan mau berbakti ke Tuhan kan begitu saudara. Sudah bayar pesawat sendiri. Karena nggak ada ekonomi naik bisnis. Pak bingkisan buku, CD khotbah dibagi untuk 600 orang. Teman-teman saya dengar yang marah, saya telepon. Enggak boleh, biar aja. Saya bilang, daging saya berkata, jangan mau datang lagi diundang orang-orang ini. Daging saya berkata begitu, saya lawan. Tidak boleh. Kalau Tuhan suruh saya datang, saya datang lagi. 10 kali tetap datang. Cuman saya bawa mobil sendiri. Udah tahu model begitu mah. Jauh-jauh hari gue udah pesen mobil dah. Daripada manyun berdua gini nih pegangan begini nih saudara. Pegangan gini kita. Kan dia pegangan saya gini saya terkutuk. Terus di pinggir jalan gitu manyun gitu. Ya ampun. Nggak ada taksi di daerah. Tapi saya yakin mesti ada kendaraan. Entah cara gimana. Luar biasa. Beribadahlah kepada Tuhan saudaraku sekalian ya. Jadi jangan jangan lupa. Oke, teruskan Pak. Ada orang-orang yang berpandangan bahwa kehadiran Allah selalu lebih nyata melalui beberapa orang tertentu yang memiliki karisma khusus di hadapan Tuhan. Karena anggapan ini, maka mereka menjadikan orang-orang tersebut perantara untuk menghampiri Tuhan. Di sini terdapat anggapan perlunya seorang pengantara untuk mengalami Tuhan lebih nyata. Kalau tanpa orang-orang khusus tersebut, umat tidak dapat mengalami Tuhan lebih nyata. Hal ini membuat banyak orang menjadi kurang giat dan serius mencari Tuhan secara pribadi, sebab menyerahkan pencarian akan Tuhan melalui orang lain. Padahal Alkitab jelas mengatakan bahwa kita hanya memiliki satu perantara, yaitu Tuhan Yesus. Oke. Ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu seakan-akan dia bisa menjadi perantara antara Allah dan manusia. Itu cara pendeta-pendeta yang hina mencari nafkah. Itu hina. Nah, di timur yang begitu-begitu menarik. Orang tidak mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyerahkan kepada tokoh-tokoh itu. Saya bisa mengerti kalau itu orang Kristen baru. Oke, didoakan, didampingi. Tetapi seterusnya saudara-saudara harus cari Tuhan sendiri.
Jangan tergantung orang-orang ini. Amin. Ngusir setan lah, doain rumah lah, doain sendiri. Bukan tidak mau saya. Bukan saya keberatan staf saya mendoakan rumah saudara. Itu cara-cara kuno. Itu konservatif. Seolah-olah ada orang-orang tertentu yang bisa menjadi perantara antara Allah dan manusia. Saya sih sebenarnya tidak keberatan, saudaraku. Tetapi lama-lama Anda jadi kerdil. Pak, doakan rumah saya bisa dikuduskan, Pak. Disucikan, Pak, doakan. Mestinya doa sendiri, nggak harus lewat saya. Apalagi kalau pendeta datang doain 10 menit dapat amplop. Itu gaji resepsionis 1 bulan. Siapa yang nggak mau? Apalagi kalau diundang pendeta Erastus, ini pendeta yang terkenal loh. Papan atas. Papan sejahtera kali. Ngasih duitnya kalau sedikit malu. Mestinya banyakkan dikit gitu. Sama kan, kalau saya khotbah di mana-mana ditanya, Pak, kalau Pak Eras berapa biasanya? Ya, saudara, kita ke daerah sering kita keluar uang sendiri, saudara. Yang saya cerita di Jumat yang lalu, yang saya pulangin itu, ini you lebih butuh. You. Udah. Sampai saya naik, saya tinggal di hotel bintang 3 kan. Pada saya punya anggota satu corporate dari hotel berbintang, semacam Sheraton gitu. Cuman jagain perasaan sih yang ngundang saya. Kasihan dia nanti. Dipikirnya saya mau hotel berbintang. Padahal saya mau tidur di mana saja juga bisa. Yang penting kan bersih, saudara. Anda masih bersama saya, ngerti itu? Bukan saya tidak mau. Ya, saudara, itu cara-cara orang cari nafkah. Maka orang mau jadi pendeta, sekolah Alkitab. Cari duitnya gampang, lebih gampang. Tidak usah ribut dalam persaingan marketplace. Aduh, saudara, saya bukan mau mencela. Saya mau mengajak Anda jadi orang dewasa. Bukan kepahitan sama pendeta-pendeta. Ini gurunya pendeta. Dosen, rektor sekolah tinggi teologi ya. Saya sudah membuktikan banyak orang dari daerah menjadi pendeta di kota. Ya cuman karena mau hidup dan akhirnya merusak. Pak, rumah saya ada setan, Pak. Usir sendiri. Wah, setannya nggak mau keluar-keluar. Doakan puasa kalau perlu. Setannya mang, kalau nggak ketemu pendeta yang gemuk kayak Bapak nggak. Setan nggak takut pendeta gemuk, saudaraku. Sudah bisa ngerti maksud saya? Jangan kayak orang non-Kristen kalau bikin usaha apa, lalu pendeta datang semua memberkati. Pasti diberkati walaupun nggak ada pendeta itu. Asal you lurus. Nanti pendeta diundang, udah mendoakan, ternyata nggak maju juga usahanya. Oh tuh pendetanya nggak ada kuasa. Bukan. You sendiri bener nggak? Ngerti nggak ada pendeta-pendeta yang berkata, setelah saya doakan usahanya, jadi diberkati. Betul nggak? Seakan-akan dia ini pendeta yang bisa menjadi saluran berkat. Kalau pendeta lain nggak ada kuasa. Saudara ngerti nggak? Itu anak kecil. Otaknya anak kecil. Cipua apa? Apa? Cipua, bohong dulu. Iya, itu ngebohong. Cipua, itu bohong, Pak. Ya kalau yang ngomong bukan pendeta, you dan percaya deh. Yang ngomong ini pendeta. Udah tahun manisnya amplop, PK. Kita doain toko kantor yang mau dibuka 30 menit, pulang bawa 5 juta, 10 juta. Waduh saudara, apalagi pendeta kalau yang dianggap besar kayak saya ini. Naik mobilnya sedan. Ngasih sedikit juga malu dia. Emang saya nggak tahu? Saya tahu. Saya nggak mau. Harus mendewasakan semua saudara. Jangan takut. Saudara punya hak istimewa juga. Amin saudaraku. Udah ngerti ya saudara? Jangan bergantung sama manusia. Saudara juga punya privilege. Nggak beda. Anda adalah imamat. Teruskan. Semua orang percaya adalah imamat-imamat yang bisa langsung berinteraksi dengan Allah Bapa. Hendaknya kita tidak dikerdilkan oleh kesan yang ditimbulkan oleh oknum-oknum tertentu. Seakan-akan mereka bisa dihampiri
dan menghampiri Tuhan lebih dari orang lain. Memang kita tidak dapat menyangkal terhadap kebutuhan perantara bagi orang-orang Kristen baru yang belum mampu secara pribadi berinteraksi dengan Tuhan. Perlu ada hamba-hamba Tuhan atau orang lain yang menjadi alat Tuhan memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Tetapi selanjutnya, setiap individu harus belajar mengalami Tuhan tanpa perantara manusia lain. Sebab perantara kita cukup satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, sikap salah ini terbukti dalam kehidupan banyak umat Tuhan yang bergantung kepada pendeta atau hamba Tuhan. Hal ini juga disebabkan oleh kesan yang ditampilkan banyak hamba Tuhan dan pendeta. Seolah-olah tanpa mereka jemaat tidak bisa berinteraksi dengan Tuhan. Sehingga hari ini banyak pendeta dianggap dan diperlakukan setengah dewa. Ini juga menjadi bisnis pendeta yang oportunis, mengikat jemaat dengan pola pikir yang salah ini. Iya, kalau pendeta berdoa, Roh Allah hadir, memberkati. Kalau bukan pendeta, ya sama dong, tergantung kualitas hidup saudara masing-masing. Amin, saudara. Bisa ini? Loh, kok bisa ini? Nah. Amin, amin. Bisa ini? Bisa ini? Amin. Loh. Saya ya, dari muda jarang mendengar atau belum pernah mendengar orang bicara sekuat ini. Nggak perlu pendeta. Waduh, kan saya juga gitu artinya. Nggak perlu pendeta. Untuk hal-hal tertentu. Tapi untuk gembala sidang yang mengembalakan yang lemah, yang menasehati, mendampingi yang mesti dilindungi, mesti ada. Harus menyampaikan firman sebagai teacher, sebagai guru. Harus ada. Makanya kenapa kita nggak buka cabang di daerah. Kita tidak mau jadi kompetitor. Amin. Tidak mau jadi kompetitor, saudaraku. Saya sudah janji sama orang-orang Manado, saya nggak buka gereja di sini. Dimanapun. Kalau Tuhan nggak suruh, saya kira enggak. Waktu KKR. Direkamkan Pak, langsung di radio. Ada seorang sekum dari gereja yang paling besar di sana. Dengerin radio. Terus di SMS pada seorang dokter. Saya mestinya ikut hadir. Ya khotbah ini memberkati. Dokter temuin saya, Pak. Ini SMS saya baca. Waduh, ini orang besar ini. Rendah hati bener dia. Apalagi gereja di sana kan mandang orang-orang karismatik dianggap udah enggak bener nih. Malam itu juga saya datang ke rumah sakit. Heran-heran dia. Tentu saya tidak datang dengan tangan kosong dong ya. Untuk hamba Tuhan yang membutuhkan pertolongan seperti ini. Perlu kita perhatikan. Perlu kita perhatikan, saudaraku. Nah, kita punya peluang, saudaraku sekalian, itu membuka mata pengertian orang. Bahkan seorang hamba Tuhan yang besar itu juga merasa mesti ini nih yang benar. Ini nih yang benar. Nah sekarang banyak jemaat yang mesti rendah hati. Ini yang benar. Ayo seperti ini. Amin. Itulah sebabnya kita jauh-jauh. Kenapa keliling-keliling saudara? Karena itu. Kita bisa bantu banyak orang saudara. Dan bantuan yang terutama membuka pikiran. Dibuka pikiran saudara. Yang selama lumpuh. Susah bangkit. Wah, mana bisa ya. Tapi kalau saudara mau bangkit. Bisa. Amin. Bisa. Ingat nanti pulang rumah. Sebelum tidur angkat tangan. Temuin Tuhan. Besok bangun tidur temuin Tuhan. Cari Tuhan terus. Dengarkan CD khotbah. Soal dialog dengan Allah. Dengarkan. Waduh. Ini saudara membuka pikiran itu. Wah luar biasa. Nah saudara buka pikiran orang dengan hal ini. Supaya jangan jadi korban pendeta-pendeta yang oportunis itu. Aco itu saudara. Harus lewat dia. Ini sekarang makin menjadi-jadi nih. Terutama gereja-gereja yang pendetanya gak pernah sekolah Alkitab. Makin menjadi-jadi. Nah masalahnya juga sekarang banyak gelar SPH sampai doktor teologi. Ya begitu gampang disadang. Yunani sepotong aja gak bisa dia bahasa punya doktor. Kalau misalnya seorang businessman. Jelas dia berhasil. Punya uang triliun.
Dapat honoris causa doktor, pantas nggak? Pantas dong. Nah kalau orang belum mengajar dengan benar doktor, hanya karena jemaat banyak, nggak bisa. Nah itulah sebabnya saudara, di lingkungan teologi yang ngawur, saudara, ngawur. Bukan karena saya seorang dokter di sekolah teologi yang dianggap berkualitas atau sahih, bukan. Nah kalau kita percaya Roh Kudus segalanya, udah nggak usah pakai gelar-gelar. Dewasa ini di tengah kebutuhan hidup mendesak dari makan minum sampai keamanan, tampillah hamba-hamba Tuhan yang mengaku agen Tuhan untuk dapat meraih sebanyak mungkin kekayaan Tuhan. Mereka mempromosikan diri sebagai perantaranya. Sudah waktunya semua umat memiliki keyakinan bahwa mereka semua adalah orang-orang yang istimewa bagi Tuhan. Nah, makanya ada orang-orang Kristen yang berbondong-bondong cari pendeta, KKR sana, KKR sini, ketika menghadapi masalah ekonomi. Seolah-olah di tengah-tengah problemnya itu Allah tidak hadir, paham nggak? Atau diam saja. Enggak. Allah itu maha hadir. Dia melihat persoalan kita. Kita yang harus menemukan jawabnya. Kenapa saya mengalami ini? Bapak Ibu bisa mengerti? Ini semua bertalian loh, bukan ngomong kosong, bertalian. Nah, saudaraku sekalian yang kasih, selanjutnya ada orang berpikir kalau dia berbuat dosa, lalu Allah meninggalkan dia. Ada lagu begini, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Itu di teologi kita tidak ada. Allah selalu dekat dan hadir. Sampai titik di mana Anda nggak bisa diperbaiki, Anda ditinggal selamanya. Jadi selama masih hidup, Anda tidak setia. 2 Timotius 2:13, dia tetap setia. Amin. Ini tidak membuat Anda lalu kurang ajar. Ingat, Allah panjang sabar. Panjang pun tetap ada batasnya. Aku dekat, engkau dekat. Enggak. Aku jauh, engkau jauh. Enggak. Dia selalu dekat, titik. You merasa dekat atau jauh, Allah tetap hadir. Amin. Sampai titik di mana Tuhan tidak bisa memperbaiki saudara lagi. Selamanya ditinggalkan. Selesai itu. Bukan dekat jauh kayak yoyo gitu. Ya ampun. Nah begitu. Amin saudara. Makanya kalau ada orang-orang begini. Wah saya udah banyak dosa. Apakah Tuhan masih menyertaiku? Ya iyalah kau ini anaknya. Kecuali kamu sudah tidak mau lagi bertobat, tidak mau diubah lagi. Selamanya deh, udah gak dideketin Tuhan. Walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Tetapi hal ini harus membuat kita bukan ceroboh. Tetap takut akan Allah. Kalau kita takut akan Allah, kita hidup suci. Mata Tuhan melihat. Kita gak berani bikin salah. Kalau kita bikin salah, kita merasa tertuduh. Dan sejahtera kita hilang. Makanya kalau orang berbuat dosa masih bisa senang. Itu something wrong. Masih bersama saya saudara? Kalau Allah maha hadir, kita takut Tuhan. Dan kita akan menghormati Tuhan dimanapun kita berada. Amin.